Kalian bosan ngeliat Huawei Indonesia ngerilis produk barunya tuh kalau nggak tablet jam, sama TWS. Nah sekarang akhirnya smartphone-nya ada juga. Halo semuanya, kembali dengan Putra Reza di Project Review, dan akhirnya kita bisa kalian review satu produk Huawei yang bukan tablet, bukan smartwatch, bukan TWS. Ini dia adalah Huawei Pura 70 Ultra. Buat kalian yang mungkin kangen banget sama smartphone-nya Huawei, nah akhirnya nih di penghujung 2024 ada juga resmi di Indonesia dan langsung dikasih versi yang paling tinggi. By the way, Pura yang jadi nama seri di smartphone ini tuh kayak kepanjangan dari seri P ya, yang sebelum-sebelumnya. Kan kayak dulu kita bisa lihat ada Huawei P10, P20, sampai P60 yang terakhir. Nah, pas di P70 dia jadi Pura 70. Ini smartphone yang menurut saya spesial sekali, khususnya untuk soal kamera. Soalnya nih ya, sampai hari ini pas videonya saya bikin, dia masih ada di peringkat 1 di DxOMark. Dia masih yang paling tinggi, mengalahkan Pixel terbaru dan juga iPhone 16 Pro Max. Kayak menjanjikan sekali ya kelihatannya. Makanya saya excited banget untuk nyobain pas tahu smartphone ini akhirnya resmi juga di Indonesia. Kamera di smartphone ini emang agak lain ya. Kita lihat aja dari bentuknya yang nggak umum dan beda banget sama kebanyakan smartphone di pasaran saat ini. Jadi, model kamera ini berbentuk segitiga kalau katanya Huawei, yang terinspirasi dari Penrose Triangle. Jadi, Impossible Triangle. Jadi, kalau kita Google Penrose Triangle itu akan muncul namanya Impossible Triangle. Nah, jadi ini dipadukan sama huruf P ya, kalau katanya Huawei, huruf P. Makanya seri P, Pura, yang katanya sih possible. Jadi, ini adalah dari Impossible Triangle mereka membuat filosofi menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin ya. Impossible jadi possible. Katanya Huawei sih kayak gitu. Tapi ya udah, kita lanjut aja. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian belakang dia punya triple camera. Ada satu yang besar sendiri, adalah lensa utama, sedangkan yang kecil itu ada dua. Yang atas ini adalah lensa ultra wide 40 megapiksel, sedangkan yang di bawahnya adalah telephoto 50 megapiksel. Lensa utamanya ini spesial karena ada beberapa hal yang begitu menarik. Yang pertama, ini kameranya bisa keluar masuk ya. Kalau standby belum dipakai, dia bakal seperti ini. Tapi begitu kita buka aplikasi kameranya, dia bakal langsung keluar kameranya. Langsung kelihatan tuh ada ring warna merah di sekitar kamera yang menunjukkan kameranya sedang aktif. Kalau info dari Huawei sih ya, mereka bilang ini sudah dites keluar masuk ya, buat buka tutup kamera sampai 300.000 kali, dan itu masih baik-baik aja. Jadi dari segi durability nggak perlu khawatir. Habis itu, Huawei juga kasih tahu kalau misalnya kita lagi pakai kamera, terus dia jatuh, kan kamera lagi keluar, nah dia tuh bakal otomatis masuk ke dalam sebelum ada benturan. Jadi mestinya ya itu balik lagi, dari segi durabilitas aman-aman aja. Nah, untuk kamera utamanya, dia punya ukuran besar seperti ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Ukuran sensornya itu 1 inci. Masih jarang banget loh sebuah smartphone punya kamera dengan sensor sebesar itu. Ada, tapi nggak banyak. Satu lagi yang menarik juga nih dari smartphone ini, dia punya variable physical aperture, alias bisa kita atur bukaan lensanya secara manual. Ini kita bisa akses lewat mode Pro dengan range dari f1.6 sampai f4.0. Ini cocok banget buat mereka yang pengen experience foto yang lebih technical. Jadi nggak cuma bisa ngatur ISO, ngatur white balance segala macam, tapi aperture-nya juga bisa diatur. Kemudian kita masuk ke UI kamera. Ya, ini mungkin kita bisa lihat UI-nya cukup familiar, dan kalau kita lihat nih di bawah tombol shutter, ada satu panah ke atas yang kalau kita tekan itu akan munculin berbagai macam pengaturan. Saya suka nih posisinya di bawah seperti ini karena bikin gampang diakses pas kita pegang handphonenya dengan satu tangan. Di sini juga ada menu yang tulisannya X-Match, yang isinya adalah beberapa profile warna. Ada original yang bawaan defaultnya, terus ada vivid, ada bright, dan monochrome. Untuk perbandingannya saya langsung kasih aja, bisa langsung lihat sekarang. Tapi saya infoin juga kalau untuk pengujian kamera di video kali ini saya akan lebih banyak menggunakan yang original aja. Dengan sensor yang punya ukuran lebih besar, terus dia punya aperture lebar, bisa dimain-mainin, ada beberapa keuntungan yang menurut saya bisa kita dapatkan kalau menggunakan smartphone ini. Yang pertama, kita bisa melihat foto itu kelihatan lebih tajam dengan bokeh yang natural. Entah kita mau foto objek dekat seperti makanan, hewan peliharaan, kita punya action figure yang keren, atau subjek manusia, hasilnya tuh oke-oke banget. Bisa langsung lihat seperti ini. Jadi bokehnya itu cakep banget. Huawei, di sini saya juga lihat punya sharpening yang cukup tinggi ya, tapi sebenarnya selera ya, suka atau enggaknya, tapi begitu adanya. Habis itu dari segi warna, tanpa diedit-edit, saya bisa bilang karakteristiknya lebih ke eye pleasing dengan saturasi yang cukup tinggi.
Dynamic range dia menurut saya udah oke ya, pada mayoritas waktu hasilnya tidak mengecewakan, udah cukup bisa menyeimbangkan foreground dengan background ketika ada backlight atau kondisi pencahayaan yang cukup challenging. Terus kalau untuk kondisi low light, hasilnya menurut saya juga masih oke sekali. Paling catatan dari segi sharpeningnya yang menurut saya lebih kelihatan, serta exposure-nya yang suka berubah kalau kita pakai dalam kondisi low light. Berikutnya kita masuk ke satu mode yang juga di highlight sama Huawei di smartphone yang mereka ini, ada yang namanya snapshot. Ini adalah mode yang memadukan shutter speed tinggi dengan pemrosesan via algoritma. Jadi ini mode yang cocok banget untuk nge-capture momen-momen yang terjadi secara cepat. Simpelnya, ini tuh kayak bisa nge-freeze foto ya. Huawei bilang ini direkomendasikan dipakai supaya bekerja dengan baik pada kondisi pencahayaan yang cukup atau lagi terang. Kalau di demonya, Huawei kan nunjukin kalau mereka bisa nge-freeze kayak kipas, ya, bisa nge-freeze ban sepeda motor gitu yang lagi muter segala macam. Tapi di luar soal ya penggunaan yang tadi hanya untuk showcase kemampuan, kalau misalnya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang lebih praktikal, ini menurut saya adalah satu fitur yang menarik sekali, yaitu dia untuk mengabadikan momen yang terjadi cepat supaya kita nggak kehilangan momen. Contoh, mungkin kita punya kucing atau anjing, hewan peliharaan yang suka bergerak cepat, ini juga bisa. Atau mungkin kita mau foto apa, mobil yang cepat atau mungkin kereta dan segala macam. Itu juga bisa banget memanfaatkan mode snapshot yang ada di smartphone ini. Lanjut lagi, sekarang kita ke soal telefotonya. Jadi lensa yang dipakai di Huawei P70 Ultra ini punya range optical sampai 3,5x atau setara 95 mm. Emang bukan yang paling jauh ya, tapi cukup banget. Mau dipakai lebih jauh sebenarnya masih bisa, ada tombol 10x dan masih bisa digeser sampai 100x kalau mau. Hasilnya, kalau menurut saya sweet spot yang pas untuk hasilnya optimal itu ada di 3,5x ya. Optical ini hasilnya cakep-cakep banget. Detailnya masih dapat dengan baik sekali, warnanya pun oke. Terus kalau misalnya saya geser sedikit kayak ke 5x masih oke. 10x udah kelihatan banget processing dengan sharpening. Mungkin kurang oke untuk foto yang jauh-jauh kayak misalnya buat apa? Nonton konser atau mungkin nonton bola di stadion ya masih bisa, cuma saya notice ya kayak gitu hasilnya processing banget kalau udah jauh-jauh. Selain untuk foto yang jauh, 3,5x atau telefotonya ini juga cocok kalau misalnya kita pakai buat mode portrait. Hasilnya oke loh, eye pleasing dengan separasi yang begitu baik. Sebagai contoh kayak misalnya di bagian rambut yang sebagian smartphone masih struggling, masih sulit. Nah di sini Huawei bisa nge-manage dengan baik. Telefoto ini juga masih bisa kita gunakan juga untuk makro dengan jarak fokus minimum sampai 5 cm, jadi cukup dekat. Cukup banget untuk kita mendapatkan foto yang lebih detail, lebih dekat, dan ya nggak biasa gitu. Jadi buat yang suka foto-foto makro, ini kameranya bisa banget dipakai. Habis itu untuk lensa ultrawide, hasilnya oke lah menurut saya. Memang nggak yang spesial, tapi tetap bisa diandelin untuk sekedar foto yang lebih lebar. Misal kita lagi di tempat yang cakep gitu, pengen dapet view yang lebih lebar, nah ini kameranya cakep-cakep aja. Sekarang untuk bahasan kamera depan. Dalam kondisi pencahayaan yang bagus, hasilnya sih menurut saya bakal ikutan bagus dengan detail yang tertangkap dengan cukup baik. Skin tone menurut saya masih suka berubah-ubah ya. Kadang bisa dapat yang cukup cerah, kadang bisa geser sedikit pucat. Nah yang pucat ini seringkali sih terjadi kalau kita lagi low light, tapi kalau terang sih mayoritas udah oke. Next, kita masuk ke bagian perekaman video. Kalau dilihat dari segi specs dan fitur yang ditawarkan sama Huawei P70 Ultra, ini sebenarnya udah cukup menarik. Resolusi maksimal mereka bisa sampai 4K up to 60 fps baik dengan kamera depan maupun belakang. Ada fitur HDR juga yang bisa dipakai kalau mau, begitu pula ada manual alias Pro Video lengkap dengan pengaturan physical aperture tadi. Dari segi hasil, Huawei P70 Ultra menurut saya sudah cukup baik untuk perekaman video, namun masih belum yang terbaik ya untuk urusan ini, khususnya pada kondisi low light. So, gimana untuk kameranya? Udah lihat tadi sampelnya? Ya, silakan di komen aja di bawah. Tapi kalau menurut saya ini adalah sebuah perangkat dengan kamera yang bisa menawarkan experience bagi mereka yang pingin kontrol kameranya lebih luas ya. Jadi bisa pengaturan aperture, bisa foto makro yang deket, portraitnya juga oke. Pokoknya kamera Huawei P70 Ultra ini sebenarnya layak banget untuk dicobain. Ya, ini dia buat sampel video perekaman dari Huawei P70 Ultra. Kita pakai resolusi 4K 30 fps di kondisi pantai yang terik sekali. Ini lensa utama ya 1x, kita coba ultra wide nya hasil seperti ini. Sana lebih kelihatan sedikit birunya. Stabilisasi bisa lihat ya, kita sambil jalan seperti sekarang 1x ya. Kalau mau kita cobain pakai 4x ya, di sini ada tombolnya 4x. Hasil seperti ini 4x. Untuk 10x nya seperti ini. Coba ke sana juga, ini yang 10x.
Kita balik lagi ke satu. Sekarang kita cobain untuk kamera depan dari Huawei Pura 70 Ultra. Dia sama-sama bisa merekam di 4K 30 fps dan ini backlight banget. Tapi kalau misalnya saya ngadep ke sumber cahaya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke-oke aja hasilnya. Ya cakep, cuman kalau emang backlight ya emang kamera apapun sih pasti bakal kesulitan karena terang banget apalagi di pantai. Tapi kalau untuk kondisi yang teduh dengan pencahayaan yang diatur dan oke banget seperti ini, ya hasil sih bakal bagus-bagus aja gitu. Misalnya mau dipakai untuk liburan, ngevlog, atau mendokumentasikan momen-momen, harusnya sih udah cukup banget. Wah ini kayak gini nih bagus banget nih ya. Dynamic range-nya ketangkap dengan sangat baik ya. Kita bisa lihat dari shadow di bagian daun-daunnya, terus kita bisa lihat warna langitnya juga yang biru ya, skin tone yang kena matahari. Hasilnya oke. Nah, sekarang untuk sampel video menggunakan Pura 70 Ultra di kondisi low light. Entah kenapa saya lupa ngambil pas di Bali ya untuk di kondisi low light yang outdoor, tapi sekarang kita pindah di indoor saja karena di luar sedang hujan. Ya di sini dalam studio dengan pencahayaan yang saya bikin cukup temaram dan hasilnya sebenarnya masih oke-oke saja ya untuk rekaman video. Di sini resolusinya 4K 30 fps. Dan ini lensa utama. Kalau saya zoom ini pakai yang 2x seperti ini. Kalau 4x seperti ini ya. Bisa lihat yang 4x. Kalau 10x ini agak dekat ya, tapi ya bisa langsung lihat ya, untuk detailnya masih dapat. Kita balik ke 1x lagi. Nah, sini untuk melihat dari sensornya yang besar itu, bokehnya bisa langsung ya dicek. Untuk bokeh di bagian belakang oke banget ya, fokus di objeknya di mainan juga cakep ya. Kita bisa geser ke 2x seperti sekarang. Balik lagi ke 1. Untuk ultra wide-nya seperti ini ya. Nah, tadi kalau kita lihat udah yang subjek-subjek di sekitar, sekarang kita pindah ke orang ya. Saya sebagai subjeknya dan bisa langsung lihat untuk rekaman video di kondisi low light menggunakan Huawei Pura 70 Ultra. Resolusinya 4K 30 fps. Saya setel ada lampu ya di sini. Di lampu studio cuman berarti saya setel ke settingan yang paling rendah yang dia bisa. Jadi harusnya tidak terlalu gelap dan bisa merepresentasikan kondisi low light. Kita juga bisa geser ke 2x, hasil seperti sekarang, 2x, 4x, ini juga bisa. Pokoknya selama nggak terlalu gelap sebenarnya oke-oke aja. Next, kita balik lagi ke 1x. Kalau untuk lensa ultra wide, ya udahlah ya, mendingan pakai 1x saja seperti sekarang. Untuk autofocus, nah tuh autofocusnya sih dapat ya, dan bokehnya asik sekali. Gitu, oke. Jadi kurang lebih cukup untuk kamera utama, dan sekarang kita pindah ke kamera belakangnya. Kamera depan. Kamera depan. Nah, sekarang baru ini untuk sampel kamera depannya dari Huawei Pura 70 Ultra yang lagi-lagi saya lupa ambil pas lagi di Bali kemarin. Ya padahal banyak banget opportunity gitu ya di outdoor, tapi ya itulah, namanya juga lupa. Tapi untuk sekarang kita bisa lihat dari sampelnya dalam ruangan untuk perekaman video ya low light di studio. Hasil seperti sekarang. Kalau ada lampu bantuannya dari lampu studio seperti sekarang, hasilnya oke-oke saja. Tapi di sini kita bisa lihat mungkin ada sedikit noise di bagian belakang ya, tapi intinya tetap selama tidak terlalu gelap hasilnya masih bisa dipertimbangkan. Jadi itu dia untuk sampel video menggunakan dari Huawei Pura 70 Ultra. Oke, jadi kayaknya cukup ya untuk pembahasan kamera, ya udah cukup panjang sendiri, udah kayak setengah video sekarang. Jadi kita lanjut sedikit aja untuk bagian yang lain-lainnya. Nah, jadi di sini kita mulai dari soal desain aja dulu ya. Tadi kita udah lihat ini smartphone yang punya bentuk modul kamera yang begitu unik. Ukurannya cukup besar dan kelihatan tebal. Terus untuk perangkatnya sendiri ya tidak bisa dibilang sebuah perangkat yang compact. Untuk mayoritas orang mungkin akan lebih nyaman menggunakannya dengan 2 tangan aja. Habis itu untuk berat, ya menurut saya sih nggak terlalu ya. Masih ada di kisaran 220-an gram, itu masih oke. Kemudian kita lihat nih di bagian back cover, Pura 70 Ultra ini dilapisi dengan material vegan leather. Premium sekali ya saat dipegang. Habis itu kita bisa lihat juga dia ada pola-polanya. Yang disebutannya adalah starry pattern. Jadi kayak motif bintang yang untuk banyak orang mungkin kelihatannya kayak itu. Tapi kalau saya pas ngeliat ini pertama, entah kenapa saya ingetnya ini adalah lambang di perisai Gundam. Mirip ya. Ya gitulah kurang lebih.
Dari segi build quality, perangkat ini ada dua highlight yang menurut saya layak dibahas. Yang pertama, dia sudah punya IP rating IP68 untuk tahan air dan debu. Jadi walaupun kameranya tadi bisa keluar masuk segala macam, tapi dia tetap aman dari debu dan juga air. Habis itu, yang kedua adalah kaca, ya perlindungan di bagian layarnya. Ini sudah menggunakan second generation Kunlun glass untuk proteksi. Bahannya nih kalau dikatakan Huawei terbuat dari diamond-like carbon, bahan yang sering digunakan untuk industri penerbangan dan juga jam tangan mewah. Jadi klaimnya Huawei sih ini bakal tahan goresan dan lebih drop resistance. Jadi kalau misalnya jatuh gitu ya, nggak bakal gampang pecah. Untuk unit test yang sekarang saya pakai sih udah ada kayak lapisan plastik anti gores ya. Jadi sebenarnya udah aman untuk goresan, harusnya sih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk the drop test saya tidak mengujinya kali ini. Nanti mungkin kita bisa lihat di channel sebelah Irwan Sobat HP, si jagoan drop test itu. Mungkin dia ada yang lucu-lucu dalam beberapa hari ke depan, nanti kita bisa lihat aja apakah handphonenya survive sama dia atau enggak. Tapi kalau dari segi durabilitas udah oke banget ya bagian layar, karena layar sendiri sudah berkualitas, jadi sayang banget kalau nggak diproteksi. Nah by the way, untuk specs layarnya sendiri ini sebenarnya udah high end pastinya, resolusinya tinggi, dia sudah pakai LTPO, adaptive refresh rate hingga 120Hz dan sudah menggunakan HDR. Dipakai nonton udah cukup sekali, saya yakin ya bakal pada puas. Saya coba untuk installin Netflix via Gbox pun ya udah support Wi-Fi A1. Sedikit buat software, kalau aja mungkin ada yang masih worry kayak, bang kan itu Huawei nggak ada Google ya segala macam. Jadi gini, Huawei P70 Ultra ini berjalan dengan MIUI 14, MIUI 14. Untuk ketersediaan apps, Huawei App Gallery itu sekarang saya bisa bilang makin fleksibel. Secara jumlah aplikasi yang native itu makin banyak. Yang penting-penting kayak apa, Grab, Tokopedia itu udah tersedia, jadi aman banget. Terus kalaupun tidak tersedia secara native, ya tinggal kita tulis aja di kolom search-nya si App Gallery dan nanti dia bakal muncul pilihannya. Kayak misalnya YouTube, Gdocs, Gmaps, itu ya udah bisa kita cari dan install. Kalau saya lihat di sini sih sumbernya dari Fibonacci, jadi harusnya sih aman aja, nggak ada masalah, tinggal install, bisa langsung dipakai, nggak ada kendala. Kalaupun masih nggak muncul di situ yang kita cari, saya punya dua solusi yang biasa saya pakai di sini. Kita bisa install yang namanya Gbox, ini biar bisa ada Play Store-nya, atau bisa juga download via store third party seperti APK Pure. Manapun itu bisa jalan dengan baik sepengalaman saya menggunakan smartphone atau tablet-tablet Huawei sebelumnya. Kemudian untuk ekosistem ini juga menarik untuk dibahas karena P70 Ultra ini tentunya cocok banget buat yang udah punya tablet Huawei. Contoh kayak MatePad Pro yang belum lama ini rilis. Ekosistem ini kan disebutnya sama Huawei sebagai Huawei Super Device. Jadi bisa saling terkoneksi. Kita bisa pakai Huawei Share untuk kirim-kirim data atau juga bisa pakai multi-screen untuk penunjang produktivitas. Satu lagi, dan terakhir kita ngebahas juga soal performa. Huawei di sini mengandalkan chipset Kirin 9010 dengan RAM 16GB dan pilihan kapasitas penyimpanan hingga 1 TB. Baterai juga besar sampai 5200 mAh dan yang penting dia punya charging yang sudah sampai 100 watt via kabel. Secara performa, mungkin smartphone ini nggak bisa kita tes dengan tipikal Android yang pakai Antutu atau mungkin pakai PerfDock buat gamingnya. Tapi setelah 2 mingguan saya coba, ya kesimpulan saya tuh kurang lebih kayak gini. Jadi smartphone ini tuh smooth dan nyaman digunakan. Untuk performa pemakaian harian masih sangat lancar, multitaskingnya oke, dan saya yakin mayoritas orang nggak akan ngerasain kendala. Palingan yang saya notice itu adalah performa gamingnya yang bukan paling kenceng, namun masih bisa dikecualikan. Soalnya kan Huawei di sini menjadikan P70 Ultra sebagai smartphone dengan kamera, ya utamanya kamera dan bukan performance yang ngebut-ngebutan. Main game sebenarnya juga masih bisa banget mulus-mulus aja, kayak misal main apa, main Mobile Legends, main Pokemon ya TCG yang baru itu lancar-lancar aja. Terus kalau misal mau main apa kayak Zen Zero itu juga sebenarnya masih bisa, tapi kalau pengen lancar dengan experience yang lebih smooth, itu tingkat grafisnya bisa kita turunin lah, jangan pakai yang rata kanan. Kemudian untuk bagian baterai ini juga menurut saya sudah bagus ya, cukup banget untuk pemakaian sehari-hari tanpa perlu khawatir dia bakal low bat ya sebelum waktunya. Ngecasnya juga cepat banget, dia kan punya 100 watt, ini nggak main-main, jadi bisa ngecas dari 0 sampai full itu hanya butuh sekitar 30 menitan aja. Pertama-tama, saya ingin bilang selamat dulu sama Huawei Indonesia karena sudah kembali membawa smartphone mereka resmi ya. Jadi, walaupun mungkin jaraknya cukup lumayan ya dengan perilisan awal, tapi ini bisa menjadi langkah awal yang baik sekali untuk comeback lagi di Indonesia. Apalagi saya tahu yang suka dengan kamera atau produknya Huawei itu nggak sedikit. Saya sangat menikmati kamera dari smartphone ini untuk dipakai foto-foto, hasilnya menyenangkan. Ada fitur eksklusif juga seperti variable aperture yang sangat menarik untuk dikulik.
Snapshot ini juga oke loh untuk foto-foto momen yang cepat supaya hasilnya nggak blur dan kita nggak kehilangan momen. Video masih bisa ditingkatkan, tapi tidak berarti jadinya jelek. Terus untuk bagian performa ya sebenarnya juga sudah bagus untuk pemakaian harian, tapi mungkin bukan yang paling cocok bagi mereka yang pingin gaming di level tertinggi. Untuk harganya, coba kita tebak berapa? Jadi dari info yang saya dapetin ini bakal start di 17 jutaan. Dan katanya sih sudah dapat gratis Huawei Watch GT4 dan garansinya itu total ya selama 2 tahun. Tapi untuk finalnya informasi resmi kita tungguin aja, nanti bisa cek terus di sosial medianya Huawei Indonesia. Jadi sambil ditunggu aja informasinya bagi yang berminat untuk memiliki smartphone baru dari Huawei ini. So, itu dia untuk video kali ini yang tampaknya sudah cukup panjang. Ya, tadi kita banyak bahas kameranya. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.